Mana dalilnya di Quran? Itu katakan, kau punya telinga enggak? Yohanes 7:19. Berarti kamu tetap mengarah ke Injil kan? Menginjil kita di mana nabi dari Romawi? Benar nggak? Ada nggak nabi? Pernah ada nggak nabi dari Romawi? Nggak ada Romawi. Nggak ada Romawi. Mana? Kita bukan bicara nabi dari Romawi mana? Kamu bilang Ilip itu orang Islam. Kenapa? Tidak punya kitab, kok hanya mencontek lalu mana tadi itu ayatnya, coba disembunyikan itu mana? Assalamualaikum Bu Runda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kesurupan pagi-pagi ya? Iya, ini nih Pak Abdon nih. Dokternya kok dibangunin gimana sih? Pasiennya ada emang? Mana yang tadi? Ada pasien di sini emang? Ada dokter di sini. Ada di Ya, saya dokter Akal. Ada nggak pasien yang mau diterapi? Kok saya dipanggil di sini gimana sih? Saya intermezzo, silakan Bang Cuma lanjut. Ya silakan Pada hadir semua nih. Saya turun Bang Abdon, saya sunat ini segala ini. Lanjut Bang Cuma. Ada pasien saja. Iya. Ada Pak, saya laporkan nih pasien namanya Abdon. Silakan di. Oh, ini pasien saya yang lari nih. Dia tahu dokter apa nih? Saya tahu pengen dokter apa nih yang datang nih. Saya dokter Akal sehat. Oh, saya sehat nih. Kalau sehat mana ada bisa menjadi seperti sekarang? Loh, apa yang Anda permasalahkan? Nggak ada permasalahan. Keluhan Anda apa? Bukan, nggak ada keluhan, sehat kok. Lalu apa? Saya laporkan Bang. Dia keluhannya itu tiba-tiba datang ke pasien nggak tahu apa-apa mau disuntik. Enggak, tadi saya lagi istirahat. Ada asisten yang katakan ada pasien di rumah sebelah katanya lagi parah. Oh, nggak ada yang parah. Nggak ada parah, kami lagi sehat-sehat kok. Oh, ya udah. Apa masalahnya ini? Siapa yang bermasalah di sini nih? Ya, tadi saya dengar ada tidak sunat. Dia tidak sunat Bang, cuma masalahnya itu. Dia mempertanyakan masalah sunat itu. Bukan, yang bicara sunat itu siapa tadi? Yang saya tahu orang ini cari Injil katanya ya. Iya betul. Ya, coba mana yang bertanya tadi, coba tanyakan dulu ke Pak si dokter ini coba. Iya. Apa keluhannya? Coba silakan. Bapak ini nanya di mana Injilnya katanya. Injilnya siapa? Injil dia, nggak tahu dia di mana. Injil dia di mana? Bukan Injil dia, Injil yang sekarang ini udah ada. Mana Injilnya kata dia tadi. Kalau Injil sekarang itu sudah nggak ada. Nggak ada Injil yang sekarang itu karena kenapa? Injil yang diajarkan oleh Yesus itu tidak diloloskan pada saat muktamar konsili. Makanya di dalam kitab yang mereka sebut Injil hari ini itu tidak ada pengabaran tentang Yesus usia 13 sampai usia 29 tahun. Oh ya udah. Oke, jadi sudah ada dokternya di sini, kasih keterangan dulu ya dokter ya. Iya. Keluhannya apa? Ya, itu ada banyak keluhan-keluhan pasien tadi nanyakan Injil itu di mana. Tadi kan sudah ada bertanya itu. Ya. Oke, jadi saya dari tadi ini sudah agak lapar, ya kan? Saya mau makan dulu. Ya. Pasiennya kok lari belum dikasih resep. Iya, udah capek. Kan Anda menggantikan saya, biar kawan-kawan di bawah terangkan dulu. Kalau yang saya tahu Anda pasiennya gitu. Enggak, sehat, dokternya. Saya juga dokter loh. Iya kan? Iya. Aduh. Ini gitu. Kelihatan kali nih Saudara Abdon ketakutan kita bahas Injil Yesus, iya kan? Bukan. Jadi tolong dulu ceritakan. Gini. Mereka bertanya, ya kan? Masalah sunat. Tolong dulu Pak Dokter ceritakan tentang sunat yang ada di Quran. Itu aja. Nanti Anda terangkan ya. Oke. Nah, ya. Kalau nah, nanti kalau sudah kawan-kawan itu udah sembuh, nanti ya terima kasih mereka paham tentang apa yang dimaksud dengan sunat di Quran gitu loh.
Kalau sunat di Al-Quran itu jelas, potong kulub. Ya, tunjukkan dalilnya maksudnya. Tunjukkan dalilnya. Oke. Dalilnya itu ada dalam Al-Quran. Ya, tunjukkan biar paham kawan-kawan. Tadi mereka nggak bisa saya tanya, nggak bisa jawab Pak Dokter. Jadi Anda ceritakan dulu dalilnya sunat di Quran gitu ya. Oke, makasih. Jangan kabur dulu. Nggak apa-apa lah Anda menerangkan. Nggak apa-apa. Nggak, jangan kabur dulu. Saya belum kasih resep gimana Ya udah sih? kasih resep ke kawan-kawanmu saja. Enggak, Anda Iya, yang kasih sakit. resep ke kawan-kawanmu saja, oke? Andanya yang sakit, Anda yang mau Udah. diterapi. Bukan sakit. Kamu itu dokter ya, pasien-pasienmu banyak di situ. Mereka nggak tahu mana dalilnya tentang sunat di Quran gitu. Ceritakan aja. Mereka udah paham kok. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Mereka udah paham. Mana Teman-teman dalilnya? Tunjukkan Muslim di sini dalilnya lah. tahu. Ini dalilnya. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim. Oke, makasih ya. Tolong disampaikan sama kawan-kawan. Thank you ya. Nah, terus apa masalahnya? Udah kabur dia. Abdonnya kabur. Pasiennya kabur, teman-teman. Jadi memang itu si Abdon hanya bisa berasumsi ya, modal terjemahan terhadap Quran, kemudian dia berasumsi tentang apa yang dia pahami terhadap terjemah, itulah yang dia paparkan, seakan-akan dia itu lebih tahu dari kita yang paham Al-Quran. Tadi rupanya dia bahas apa di sini? Jadi gini, Pak Suma, kan begini, kan dia mengatakan gini, dia menuntut kepada kita, ya kan, di mana Injil yang diceritakan oleh Al-Quran, ya kan, yang diterima oleh Yesus itu. Lalu saya tanya, selalu saya kan bilang gitu, Al-Quran itu cuma menceritakan, Pak, gitu, menceritakan bahwa pernah ada Injil yang diterima oleh Yesus, gitu loh. Ya. Apakah Injil itu sama dengan yang saat ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu yang harus Anda jawab, bukan saya yang menjawab. Iya, betul. Tadi juga saya sudah sampaikan kepada Ukhti Sifana bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada kaum pembangkang. Mereka adalah kaum tegar tengkuk. Itu dijelaskan di dalam pengajaran Nabi Musa yang masih terekam di dalam Septuaginta yang kemudian mereka jadikan kitab Perjanjian Lama. Mereka gemar membunuh Nabi. Dalil-dalilnya nyata di dalam kitab mereka. Mereka disebut kaum tegar tengkuk. Disebut pembangkang. Al-Quran menerangkan wa ma yatih min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang nabi kepada mereka pasti dihina, diolok-olok. Nah, endingnya ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, ketika Allah menerangkan innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu, perintah Nabi Isa kepada Bani Israel, apakah kemudian Bani Israel ini menerima? Bani Israel membantah, bahkan kalau kita lihat kitab Talmud hari ini, kitab paling mahal di dunia, menceritakan sosok bernama Yesus itu sangat hina. Artinya bahwa kalau Nabi Isa saja ditolak oleh mereka, apa mungkin pengajaran Injilnya diterima gitu? Sementara mereka jijik terhadap oknum yang datang kepada mereka yang lahir tanpa ayah. Al-Quran menerangkan datang kemudian mensucikan Nabi Isa yang mereka nistakan. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnaha mathalan li Bani Israel. Al-Quran mensucikan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan diterangkan dalam surah Maryam bahwa dia adalah seorang manusia, laki-laki yang suci. Tapi apa yang terjadi pada ending pengajaran Kristen? Nabi Isa adalah manusia terkutuk. Nah, berbicara mengenai Injil, Al-Quran lebih terang menjelaskan bahwa ketika datang kepada mereka pengajaran hikmat Injil kepada Bani Israel, pertama mereka menolak. Menganggap Nabi Isa itu sebagai anak haram, hasil dari zina, dan seterusnya. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Isanya ditolak,
Tapi kemudian buah dari pengajarannya itu diambil sebagian, kemudian mereka jajakan kepada non-Israel. Makanya Al-Quran menerangkan ketika berbicara mengenai mereka, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka mencampur adukkan antara pengajaran Nabi Isa alaihissalam dengan pengajaran nenek moyang mereka, dengan nenek moyang target mereka. Kemudian mereka jajakan ajaran itu kepada target. Target nerima. Senang target itu terima ajaran itu. Karena memang dari nenek moyang mereka diajarkan menyembah dewa-dewa. Nusul menjadi manusia. Sekarang hadir di hadapan mereka sosok manusia yang mampu bermujizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Mereka anggap itu dewa. Bahkan Paulus sendiri dan Barnabas ketika dia ke Antioquia, Paulus dan si Barnabas ini dianggap Tuhan oleh orang-orang Antioquia pada saat itu. Tapi kemudian Paulus mengatakan, bukan kami yang dewa, bukan kami yang anak Tuhan. Yang anak Tuhan itu namanya Yesus. Makanya ajaran Bani Israel, ajaran ahli kitab, orang Farisi, keturunan Benyamin, yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat nomor 15, itu terrealisasi di dalam kehidupan kita hari ini. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab engkau mengarungi lautan, menyeberangi daratan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Jadi ada agama yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi, ahli Torah, di mana kaumnya, penganutnya 2 kali lebih jahat daripada pendirinya sendiri, yaitu orang Yahudi. Nah, mana agama itu sekarang? Sehingga Al-Quran menerangkan ketika berbicara mengenai Injil, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni. Itu pelajaran kepada kita bahwa Injil yang dulu diwahyukan oleh Allah itu tidak ada kemudian pengajaran di mana isinya mengajarkan manusia menyembah kepada anak Maria. Tetapi mereka membuat ajaran. Mereka membuat ajaran kemudian yang menyebabkan mereka itu justru menyembah kepada Yesus itu sendiri yang datang sebagai penyampai firman. Makanya diterangkan dalam surah Al-Baqarah itu ya, bahwa celakalah mereka yang membuat kitab, lalu mereka menganggap kitab itu dari Allah, padahal itu adalah buat tangan mereka sendiri. Mana buat tangan mereka ini? Ya, apa yang saudara saya tadi ini tanyakan kepada si Abdon. Mana Injil Yesus yang diajarkan? Apakah Bible Anda itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus? Tidak. Tapi yang diterangkan oleh Al-Quran, Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi'aidihim. Lalu mereka mengatakan, ini dari Allah. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Nah, itu ya, sahabat-sahabat, saya kira kita muslim udah paham benar ya. Sebenarnya saya itu masuk di sini ya. Saya kira Abdon ini mau membahas tentang Injil biar kita suapi dia bahwa kitabnya mereka itu bukan Injil. Kitab Injil yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sudah bercampur aduk dengan ajaran paganisme. Makanya Al-Quran itu banyak sekali menerangkan bahwa orang-orang terdahulu itu mereka mencampur adukkan firman Allah dengan perkataan-perkataan mereka. Wadda katsirum min ahlil kitabi aw yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa. Sebagian besar dari ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran yang dibawa oleh para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, membawa hikmat Injil kepada mereka. Ya. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan bahwa mereka orang-orang terdahulu itu sudah membolak-balikkan ajaran Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka. Innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinah wal huda
mim ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan-keterangan yang nyata sebagai petunjuk, ya. Setelah kami menerangkan kepada manusia dalam dalam Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh orang-orang, oleh makhluk yang dapat melaknat. Jadi datang kepada mereka kebenaran dibawa oleh para nabi, dihancurkan ajaran itu. Bahkan Al-Quran menerangkan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang terdahulu, ya, Yahudi, Nasara, kata Allah, menyembunyikan apa yang telah diwahyukan Allah kepada mereka berupa Injil, berupa Taurat. Dan lalu kemudian menjualnya dengan harga yang sedikit, dengan harga murah. Mereka tidak dapat apa-apa. Mereka tidak dapat tahta, mereka tidak dapat harta. Tapi mereka rubah ajaran itu kemudian dijual kepada orang-orang non-Yahudi. Ya. Padahal kata Allah, mereka itu sebenarnya tidak memakan dan tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Nah, inilah yang kemudian terjadi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau mereka bertanya, mana Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam? Injil itu sebelum kalian ada, itu sudah dihancurkan, sudah dibolak-balikkan oleh kaum Tegar Tengku. Sehingga yang kamu temukan hari ini itu bukan Injil, tapi pengabaran orang-orang yang tidak dikenal, yang kemudian menuliskan kitabnya, yang hari ini kalian anggap sebagai firman Tuhan. Al-Quran 1400 tahun silam sudah menerangkan itu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ketika mereka cari kitab Injil, ya balik aja tanya, mana kitab Injil yang kemudian diajarkan oleh Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 yang diterangkan oleh orang yang melakukan penyelidikan dalam mencari informasi tentang Yesus dan murid-muridnya. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, yang diadakan oleh Filipus, murid Yesus. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus, sang murid Yesus ini. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang yang timpang yang disembuhkan oleh Filipus. Filipus ini adalah murid Yesus. Dia mendapatkan wahyu di dalam pengabaran daripada Lukas. Lukas sendiri menceritakan dalam Kisah Para Rasul, Filipus catatannya lebih absah diterima daripada catatan-catatan orang yang tidak jelas bagi firman Tuhan. Tulisan Kisah Para Rasul, tulisan Lukas dan seterusnya itu bisa diterima, tapi diterima bukan sebagai firman Tuhan, tetapi diterima sebagai catatan-catatan sejarah yang kemudian belum kita tahu keabsahan kebenaran daripada cerita yang diungkap di dalamnya. Tapi paling tidak dari mereka kita mendengarkan ya sekelumit informasi tentang keadaan masa itu. Itu yang perlu dipahami. Ibarat kalau kita mau duduk kan, ini adalah dhaif. Hadis dhaif ini bisa kita baca, boleh. Kita jadikan sebagai rujukan untuk mengetahui sesuatu di masa lampau, boleh. Tapi kedudukannya bukan sebagai hadis sahih. Apalagi sebagai kalamullah, tidak. Nah, makanya kalau kita berdialog dengan mereka, ya serahkan aja kembali pemahaman mereka terhadap Bible mereka. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ini, di nomor 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil. Coba. Berarti Filipus memberitakan Injil kan? Nah sekarang pertanyaannya, mana Injil Filipus? Kenapa Injil Filipus itu tidak diloloskan bapak-bapak gereja pada muktamar awal mula? Ternyata kalau kita cross check dari salinan yang ada, Filipus ini, murid Yesus ini, itu menceritakan tentang pernikahan dan rumah tangganya Yesus. Sehingga Injil Filipus ini tidak dibebaskan. Secara analisa akal,
kitabnya mereka yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, itu menemukan hasil penyelidikan bahwa Filipus muridnya Yesus itu memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan, oleh Filipus. Nah, ini yang mesti saudara Abdon pahami. Untung saja dia lari cepat. Saya ingin cari tahu mana Injil Filipus yang nyata-nyata di dalam Kisah Para Rasul, hasil penyelidikan daripada penulis kitab mereka menceritakan Yesus menyebut nama Filipus. Ya, bahkan di Kisah Para Rasul 8 ini, Filipus ini diceritakan bahwa dia sedang memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang dibahasakan oleh Filipus kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaannya kemudian, ya, di mana Injil Filipus ini berada? Kalau di dalam Kisah Para Rasul 8, sahabat-sahabat, coba kita lihat di nomor 35, di situ diterangkan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dengan catatan itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepada Bani Israel. Masih kurang itu. Kitabnya sendiri menerangkan Filipus, murid Yesus, sedang memberitakan ya nas, catatan atau tulisan atau naskah Injil Yesus kepada Bani Israel. Nah, selesai, terjawab Al-Quran itu. Mana Injil yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel? Pertanyaan yang sama. Mana Injil Filipus yang diberitakan oleh Filipus sebagai naskah Injil Yesus kepada Bani Israel? Tunjukkan itu dulu, baru kemudian kami tunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan Injil yang diberitakan oleh Filipus berupa naskah Injil Yesus, maka jangan minta kepada Al-Quran. Karena Al-Quran, kaumnya tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Tidak pernah mengaku sebagai murid Yesus. Yang mengaku sebagai pengikut dan murid Yesuslah yang punya kedudukan wajib menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus kepada Bani Israel. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya minta maaf, saya hanya bergurau tadi, aku sebagai dokter, ya, itu hanya berlaku buat si Abdon. Udah 2 kali saya usir dari MMCI. Karena so taunya dia tentang Al-Quran. Mungkin sahabat-sahabat yang belum tahu atau sudah tahu tapi lupa terkait dengan Injil Nabi Isa alaihissalam, cukuplah Kisah Para Rasul 8 nomor 35 menjadi jawabannya. Dihafalkan, diingatkan. Jadi besok-besok kalau ketemu lagi kaum biawak, ya, tangkis saja dengan Kisah Para Rasul 8 nomor 35 ini. Bola apinya lemparkan ke mereka, suruh cari Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus yang berupa naskah, itu di mana sekarang? Kalau kalian sudah mampu untuk menunjukkan itu, barulah kami menunjukkan Injil Nabi Isa alaihissalam. Saya kira begitu ya, Dinda Sifana. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Iya, lebih gamblang. Tapi mohon maaf, saya ini ada perjalanan, jadi mohon pamit dulu ya, semua saudaraku. Ya. Sama, saya juga ada tamu sebenarnya di bawah. Kata Ukti Sifana tadi ada kerasukan, kata Abdon. Iya. Jadi ya udahlah, kalau kayak begitu memang harus diterapi orang itu. Makanya saya sempatkan masuk. Tadi kalau ada Bang Suma saya nggak masuk itu karena sudah ada yang menjelaskan. Tapi karena Bang Abdul tadi muter-muter saudara saya, jadi saya ikut nimbrung tadi. Yaudah, ini nggak ada Dinda Alif, kok di sini ada Ustadz kita. Iya. Nggak monitor. Iya. Ustadz Alif nggak monitor, kayaknya Gurunda. Iya. Assalamualaikum semuanya saudaraku. Ya, waalaikumsalam. Oke, saya kira begitu ya, Dek Sifana. Saya pamit juga ya. Iya, terima kasih Gurunda. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Ini di MMCI bentar lagi katanya ada masuk Murtadin gitu. Jadi saya siap-siap juga di sana. Kemarin juga masuk Murtadin ini Gurunda ke sini. Namanya Jen itu. Dia bilang. Nanti dikontak lagi kalau ada beliau.
Kan saya bilang gini, mau dialog nggak sama muslim? Dia bilang gini, muslimnya pinter nggak? Loh, semua muslim ya pinter lah. Saya bilang, enggak, katanya ada muslim yang bodoh, kata dia gitu. Sukanya muter-muter aja, nggak pakai dalil lah. Saya bilang, emang Bapak juga pakai dalil? Saya gituin aja. Saya mau pakai penalaran, ya sama aja penalaran juga asumsi, Pak. Saya gituin. Dia mau pakai penalaran, saya nggak pakai dalil, saya mau pakai penalaran saya aja. Kata, ya sama aja, itu juga pakai asumsi berarti, saya gituin. Iya. Dia bilang saya tuh pinter, kalau saya mah pinter. Saya bilang, saya bilang ngatain muslim bego, katanya muslim ada muslim yang bego, katanya. Saya bilang, Pak ngomongnya nggak usah gitu kali. Saya bilang ngatain bego-bego, saya bilang gitu. Kalau bego nggak mungkin murtad ya kan? Iya. Iya, dia tuh murtadin. Dia bilang saya dulu Islam, katanya, tapi saya udah keluar, katanya gitu. Saya juga dulu Islam, saya udah keluar, katanya. Ya nggak apa-apa. Terus kalau keluar Islam itu jadi hina gitu. Makanya justru Islam dibersihkan dari orang-orang yang tidak beres akal sehatnya gitu. Ya nggak apa-apa lah, nanti dia jadi pengganti kita di neraka, nggak masalah kok. Iya benar, Gurunda. Iya. Saya kira begitu ya. Rekan-rekan sekalian, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang lagi live ya, teman-teman yang ada di channel teman-teman yang lagi live, saya Zulkifli Mabas, mohon maaf lahir dan batin ya semua. Tetap semangat, tetap pegang teguh channel-channel kita, perkuat ya, perkuat dakwah kita dengan men-share semua channel-channel yang antum ikuti agar dakwah kita itu semakin menyeluruh kepada pelosok-pelosok tanah air, bahwa saatnya sekarang Islam itu memberitakan berita benar tentang apa yang mereka sampaikan tentang Islam di luar sana. Samanya saat sekarang zaman digital, semua terbuka, nggak ada lagi misionaris yang bisa sembunyi di lubang tikus. Sekarang semua bisa kita babat habis dengan adanya YouTube ini. Sehingga saya minta kepada teman-teman yang ada di channel-channel Muslim, channel Adinda Sivana, terus kemudian Pak Munir, kemudian yang lain, saluran online, dan siapapun yang saya tidak bisa sebutkan ini, tolong channel-channel ini didukung penuh, di-subscribe, di-share, di-like, ya, komen yang banyak, supaya channel kita makin kuat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya, kawan-kawan ya. Ya, Gurunda. Terima kasih. Terima kasih, Gurunda. Sama dek, sama.